Segala pujian, hormat, syukur, serta pengagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang begitu luar biasa baik dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini Engkau memimpin, menyertai, memberkati kami dengan kesehatan yang cuma-cuma, dengan berkat-berkat jasmani yang melimpah, bahkan juga dengan berkat-berkat rohani berupa sukacita. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat malam hari ini, di mana kami para hamba-Mu boleh bersekutu bersama di tempat ini. Bapa di dalam surga, kami telah memuji-muji Engkau, menyembah nama-Mu yang kudus, dan saat ini Bapa, kami rindu untuk Engkau segarkan dengan kebenaran firman-Mu, makan rohani yang menyehatkan setiap kami, yang memberikan nutrisi sehingga kami boleh bertumbuh, rohani kami menjadi semakin dewasa. Urapi hamba-Mu dalam keterbatasannya, sucikan, kuduskan bibir mulut hamba-Mu, isi pikiran hamba-Mu dengan pikiran-pikiran yang daripada Engkau Bapa, sehingga malam hari ini hamba-Mu Kau layakkan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada seluruh rekan-rekan sekerja Allah yang bersama-sama dengan kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berikan kepada setiap kami roh konsentrasi, jauhkan dari gangguan-gangguan Bapa. Dan kami sadar ketika firman-Mu diberitakan, ada kuasa-kuasa yang akan mencuri kebenaran firman-Mu. Oh, kuasa-kuasa itu kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bentengi 4 penjuru angin tempat ibadah kami, atas, kanan, kiri, bawah, belakang Bapa, dengan pasukan malaikat Tuhan. Dan biarlah Engkau yang beracara di dalam pemberitaan firman-Mu ini, kiranya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Salam Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Senang sekali sore hari ini atau menjelang malam yang kita bersama-sama boleh kembali bersua dalam wadah persekutuan PPHG TGD ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang berkenan datang. Mohon izin senior, saya berdiri di sini. Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, jujur sebenarnya ketika saya mendapat mandat dari Ibu ya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, wah saya bergumul luar biasa. Kenapa saya? Ya, tetapi kemudian saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan untuk hamba-hamba-Mu di persekutuan nanti? Dan kami menemukan satu tema, ya, menjadi hamba Tuhan yang berintegritas. Ibu Bapak, saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita lebih jauh ke sana, kita mau samakan persepsi kita, ya. Nanti di dalam tema ini kita menyoroti beberapa hal. Yang pertama, kita mau melihat pengertian siapa itu hamba Tuhan di dalam terang Alkitab, tentu saja ya. Yang kedua, kita mau melihat apa itu integritas. Ya. Dan yang ketiga, kita mau melihat ciri-ciri dari seorang hamba Tuhan yang berintegritas. Ibu Bapak, saudara kalian yang terkasih di dalam Tuhan, teladan yang luar biasa diberikan oleh Rasul segala bangsa, yaitu Paulus, tentang tema ini. Ya. Oleh karena itu, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama berdiri, menghormati firman Tuhan.
Tirna. Maju Tirna. Iya. Dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai yang kedua, ya. Tadi bisa kalau jadi nggak bisa. Ya, temanya atau perikopnya adalah bejana tanah. Bisa ditampilkan? Maaf Bapak Ibu ada. Iya, ini. Jelas di depan. Kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayatnya yang pertama sampai yang kedua dengan perikop harta rohani dalam bejana tanah. Kita mau baca secara bersama-sama dan 2 ayat. Firman Tuhan berkata demikian. 2-3. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Lama lagi. Oh iya, oke. Ya, Bapak Ibu sudah jadi yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sepakati tadi bahwa kita mau membahas dari hal-hal tema-tema yang kecil sampai yang kecil. Siapa hamba Tuhan di sini? Di surat dari Paulus ya kepada jemaat di Korintus ya. Hamba Tuhan di sini ada 2 macam ya. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-22, hamba Tuhan tidak semata-mata pelayan tahbisan, tetapi setiap orang percaya kepada Yesus itu adalah hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan tahbisan, ada hamba Tuhan yang biasa, yang awam macam saya. Oke. Kalau macam gembala-gembala ini hamba Tuhan yang tahbisan. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, esensi hamba Allah mengacu pada Roma 1 ayat 1 ya. Dari kata Yunani berasal dari kata doulos ya. Doulos artinya budak, digunakan oleh Paulus, atau hamba ya. Baik secara sukarela maupun tidak. Kita semua orang-orang percaya adalah hamba bagi Tuhan, ya, hamba-hamba bagi Tuhan. Dan kita semuanya di sini dipilih untuk melayani Tuhan. Amin, amin. Ya, luar biasa. Oke. Lalu yang berikutnya pengertian integritas. Apa itu integritas itu? Integritas di sini sesuai dengan Alkitab, ya. Suatu keadaan di mana seorang hamba Tuhan, saya dan Bapak Ibu dapat dipercaya karena antara perkataan yang dikeluarkan dan tindakan memiliki kesamaan. Ini hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan, setiap kata-katanya, setiap perbuatannya, setiap ucapannya harus sama antara ucapan dan perbuatan, dijiwai oleh firman Tuhan. Nah, ini penting sekali. Jadi seorang hamba Tuhan harus bisa dipercaya. Seorang hamba Tuhan tidak boleh belin-pelan. Seorang hamba Tuhan tidak boleh mencela-mencela. Ya, harus bisa dipegang omongannya. Jangan esok delik, sore tempe, berubah-ubah. Tidak, ya, harus sama. Nah ini. Kenapa? Karena nanti kalau begitu akan menghambat orang lain untuk datang kepada Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan harus seperti magnet yang bisa menarik jiwa-jiwa, menarik orang lain untuk datang kepada Tuhan. Seluruh kesaksian hidupnya harus meneladani Yesus Kristus sehingga orang lain tertarik untuk datang
kepada Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya. Lalu dari bacaan tadi saya mencoba untuk kemarin belajar dengan Om Tunce, ya. Tapi Om Tunce-nya kemarin sempat, wah saya lupa, tapi tidak apa-apa. Om Tunce yang luar biasa, terima kasih Om Tunce. Ya, jadi ciri hamba Tuhan yang berintegritas ada 4. Yang pertama, tidak tawar hati. Kalau bahasanya Om Tunce yang belajar bahasa Yunani itu auekapumen, ya. Artinya tidak menyerah, tidak putus asa, tidak berkecil hati, tidak kehilangan semangat, dan tidak menjadi sedih. Ini teladan yang diberikan oleh Paulus. Seorang hamba Tuhan harus senantiasa bersemangat di dalam melayani Tuhan, tidak mudah menyerah apapun tantangannya. Ingat Bapak Ibu, hamba Tuhan itu luar biasa tantangannya di dalam pelayanan. Tadi ingat beberapa waktu yang lalu ketika persekutuan di Bu Yohana, ya, kalau nggak salah, ya, di Bu Yohana Ika, di mana saudara sekerja kita yang di Kendawangan lalu batal untuk meresmikan atau meletakkan batu pertama, hambatan, tapi dalam nama Yesus kita maju terus, amin. Tidak ada yang mustahil, ya. Segala sesuatu ada tantangan. Kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh tawar hati, kita tidak boleh kehilangan semangat, apalagi sampai sedih. No, tidak. Paulus memberikan teladan yang luar biasa di dalam pelayanan kepada jemaat Korintus. Paulus mengalami berbagai macam persoalan, baik penganiayaan maupun kelelahan dalam pelayanan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Paulus tidak menyerah. Paulus tetap melangkah maju. Paulus tetap bersemangat karena 2 hal, ya. Kenapa Paulus tidak menyerah? Paulus sadar, ya, dia menghargai nilai pelayanan yang Tuhan berikan, ya. Setiap kita, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap orang percaya ini dipercaya oleh Tuhan, diberikan kewenangan untuk melayani orang lain. Kita telah memperoleh keselamatan dengan cuma-cuma, dan kita juga harus membagikan keselamatan itu dengan cuma-cuma. Sadar, kita itu siapa? Kita semuanya adalah orang berdosa. Kata rumah, ya, bahwa semua manusia telah kehilangan, telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kita dipilih untuk melayani Dia. Ini luar biasa. Harus kita hargai. Maka apapun tantangannya, kita tetap melangkah. Apapun persoalannya di lapangan, kita tetap harus melangkah, meskipun caranya berbeda dengan orang-orang duniawi. Kalau orang-orang duniawi menggunakan otot, kita menggunakan puasa, doa. Karena kita orang Kristen harus senantiasa memancarkan kasih, ya, dengan doa, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, ya, karena Paulus menghargai nilai pelayanan, karena ia telah menerima kemurahan kasih Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat latar belakang Paulus, siapa dia? Paulus adalah orang yang dengan penuh semangat menganiaya orang-orang percaya, tetapi Tuhan pilih, ya, Tuhan pilih. Di dalam Efesus 1 ayat 7 dikatakan seperti ini. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Paulus sadar hal ini, ya. Betapa Paulus merasa dia banyak melakukan pelanggaran, melakukan dosa, membunuh orang-orang percaya. Tapi seperti dikisahkan di dalam Alkitab kita, dalam perjalanan, ya, ke Damsyik, ya, dia ditangkap oleh Roh Kudus, lalu dipakai Tuhan luar biasa untuk menjadi rasul bagi segala bangsa. Luar biasa. Jadi siapapun kita, jangan melihat
masa lalu kita, kalau kita lihat masa depan, kalau Tuhan memakai luar biasa, sekalipun kita dalam kekelaman masa lalu kita, tapi Tuhan sanggup bahkan itu, ya, sanggup, Tuhan bisa pakai. Paulus sadar dia diampuni dosa-dosanya. Tuhan Yesus memberikan hidup kekal kepada Paulus. Maka luar biasa Paulus, Bapak Ibu. Di antara para rasul, itu rasul yang paling bersemangat itu adalah Paulus. Kalau tidak ada Paulus, mungkin keselamatan belum sampai, atau berita Injil ini belum sampai kepada kita mungkin. Karena Paulus ini rasul bagi segala bangsa. Jadi kita berhutang budi sebenarnya kepada Paulus, ya. Orang Yahudi orang Yahudi yang rasul yang paling terpelajar itu Paulus, ya. Kalau yang lain-lain macam-macam, ada nelayan kayak si Simon, ya, Petrus. Tapi ini terpelajar luar biasa, ya. Paulus tidak tawar hati atau menyerah, walaupun pelayanan banyak tantangan, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan kita? Kita harus meneladani. Kita harus meneladani Paulus, tidak mudah menyerah di dalam pelayanan. Medan yang sulit. Apalagi mungkin juga jauh dari sarana prasarana kesehatan. Nah, ini mungkin juga pernah mengalami kelaparan. Luar biasa. Seperti hambanya di sini, Pak Yance, yang pelayanan sampai ke hulu luar biasa. Waktu jalan jelek, Pak Yance tetap bersemangat di dalam Tuhan, sehingga banyak membuka cabang-cabang gereja di hulu. Berikan tepuk tangan, haleluya, luar biasa. Pak Yance tetap semangat. Senior kita ini harus kita teladani juga untuk kita memiliki semangat yang sama. Jangan mudah menyerah. Oh ya. Yang kedua, tidak berlaku licik. Hamba Tuhan tidak boleh berlaku licik. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai yang kedua, Paulus memberikan teladan seperti ini. Apa itu licik? Artinya menipu, ya. Lihai dalam kejahatan. Ini dalam arti bahasa Yunaninya, kalau dia terampil dalam hal yang jahat dan ada motivasi jahat. Pendek kata, licik itu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Itu orang-orang dunia. Kita ini hamba Tuhan tidak boleh seperti itu. Apa terjadi dalam pelayanan? Pasti ada terjadi, ya. Firman Tuhan luar biasa. Mari Bapak Ibu. Terjadi dalam pelayanan sebagai contoh yang licik. Bagaimana? Untuk memperoleh jemaat dengan cara-cara yang tidak sehat, dengan iming-iming sarimi, dengan iming-iming imbalan yang lain, itu tidak sehat. Ketika ada jemaat dari gereja lokal lain yang mengalami mati suri, suami-suami buku, layak untuk diingatkan. Tetapi kalau itu sampai pindah ke gereja lokal yang lain, itu harus ada komunikasi di antara para hamba Tuhan. Sehingga apa? Tidak ada rasa curiga mencurigai. Kita maju bersama, kita saling bergandengan tangan untuk kemuliaan Tuhan, memenangkan jiwa. Kalau hanya orang Kristen yang suam-suam kuku lalu berpindah gereja, kapan kita mau bertambah? Tidak bertambah ya. Hanya pindah gereja. Satu. Yang kedua, dalam hal mendirikan tempat ibadah, kita harus ikuti aturan, ya. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Itu lihat dulu. Hamba Tuhan yang di Sungai Cina itu. Hamba Tuhan di Sungai Cina itu. Membuka pelayanan enggak ngomong-ngomong, enggak pakai izin. Nah, itu bersandungan. Tapi kalau contoh tidak ya, contoh membuka pelayanan di sana izin ya, luar biasa benar. Ini harus pakai izin, prosedur ya. Meskipun bukan izin ya, memberitahu kalau izin itu rumah ibadah, kalau hanya pos PI itu tidak perlu izin sebenarnya, hanya memberi tahu
Makanya jangan takut. Kalau ada pos PD yang diprotes oleh masyarakat, saudara kita yang suka protes itu, jangan takut. Kita doakan mereka. Nah, kan gitu. Diiming-imingi pekerjaan, yuk bergabung ke gerejaku. Jangan. Nanti menjadi orang Kristen yang tidak pernah dewasa. Orang Kristen yang selalu minum susu, nah kan? ASI, nggak dewasa. Ketika ketemu makan rohani yang keras, langsung balik kanan, pindah lagi ke gereja yang lain. Tidak dewasa. Licik Bapak Ibu Saudara. Ini tidak boleh dilakukan kalau kita mau menjadi hamba Tuhan yang berintegritas. Sekali lagi, yang pertama, tidak tawar hati. Yang kedua, tidak boleh berlaku licik. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Di dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 2 dan ayat yang 15 dikatakan seperti ini. Sebab itu jadilah penurut Allah. Kita diminta untuk menjadi penurut Allah sebagaimana anak-anak kekasih, dan hiduplah sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama sebagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hamba Tuhan adalah model utamanya adalah Yesus. Kita harus memiliki karakter Kristus. Kita harus meniru Yesus Kristus. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara untuk diingatkan. Ya, tugasnya mengingatkan. Ya, hamba Tuhan harus bertindak sebagaimana Kristus bertindak. Kalau kita lihat karakter Kristus, setia sampai akhir, berbelas kasih, tapi juga tegas, tidak ada kompromi dengan dosa. Biasa. Ketika Yesus melihat orang lain lapar, dia memberikan makan, mengajari para muridnya, para rasulnya untuk bagaimana kita memberikan makan. Ketika ada orang sakit dan Yesus menyembuhkan, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Luar biasa. Jadi peka di hamba Tuhan, menjadi orang Kristen, menjadi pengerja, harus peka, ya, meneladani Yesus Kristus. Ini penting. Ya. Lalu yang ketiga, tidak memalsukan firman. Loh, apa terjadi? Ya, gereja pecah gara-gara memalsukan firman Bapak Ibu. Terjadi pada zaman Paus Leo yang ke-10. Tolong tunjuk. Kalau saya salah dikoreksi. Paus Leo yang ke-10, ya, ketika akan membangun Basilika Santo Petrus, maka dia menugaskan kepada seorang kardinal atau uskup yang bernama Johann Tetzel. Lalu Johann Tetzel melakukan propaganda, dan itu terjadi pada abad ke-16. Lalu si Johann untuk menarik uang yang sebanyak-banyaknya tadi memasukkan firman. Dia mengatakan seperti itu. Saudara-saudara, ketika gemerincing persembahan jatuh di kotak, maka saat itu juga jiwa saudaramu yang ada di purgatory, yang ada di api pencucian, meloncat ke surga, langsung terlepas. Adakah ayatnya? Tidak ada. Ini memalsukan firman. Akibatnya apa? Gereja pecah. Martin Luther mengoreksi itu. Lalu muncullah gereja Katolik dan gereja Protestan. Sejarahnya seperti itu. Sepanjang sejarah umat manusia, gereja itu adalah organisasi yang hidup, pasti ada. Kalau ada penyimpangan, tanpa saja yang mengoreksi, terus akan seperti itu. Kenapa? Karena ketika seorang hamba Tuhan itu
semakin mapan. Ketika seorang hamba Tuhan semakin terkenal, itu banyak setan juga bekerja, Bapak Ibu. Ya, bekerja itu menjatuhkan hamba Tuhan tadi melalui berbagai cara. Banyak ada terjadi juga betapa saya sedih mendengar ketika ada hamba Tuhan terpaksa harus masuk LP, menikmati nikmatnya di LP karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Sedih kan? Hamba Tuhan asik malah bisa mungkin di LP, bukan begitu. Nah, ini yang terjadi. Maka tugas dari jemaat itu mendoakan setiap gembala banyak tantangan. Kalau tidak bisa, ya, dan jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Alkitab mengajar kita, roh memang penurun, tetapi daging itu lemah. Kita masing-masing punya kedagingan, ya. Masih kadang-kadang dominan kedagingan dibandingkan roh. Ini yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, ya. Artinya, kalau dalam bahasa Yunani-nya Goloutes, artinya merusak, mencurangi, menjerat, membohongi, memakai firman Tuhan untuk menipu. Bahkan di gereja-gereja Pentakosta, Bapak Ibu Saudara, ada juga terjadi kasus seperti ini. Kenapa? Contoh yang konkret adalah ketika jemaat tidak mengembalikan perpuluhan, dia tidak dilayani. Wah, ini nggak boleh seperti itu. Itu dibangun kesadaran, memberi dengan sukarela. Kalau nanti sudah sadar, dia otomatis akan memberikan, tapi jangan diancam, ya. Nanti tidak dewasa atau mencari berkat saja. Kami pernah ketemu soalnya, ya. Jadi ketika saya belum di Kalimantan Barat, coba kalau bukan publikan, ketika memberikan perpuluhan, maka Tuhan akan membukakan tingkat langit dan akan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Gak dewasa, motivasinya salah, ya. Motivasinya ingin memperoleh berkat, bukan menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini salah, ya. Kalau memberikan dengan sukacita untuk mendukung pekerjaan Tuhan, itu sangat luar biasa. Ya, bukan nilainya, Bapak Ibu, keikhlasan hati kita. Apalah artinya kita memberikan 10 juta, 20 juta, 50 juta, tapi ngedumel di belakang, ngomong di belakang sana sini. Jangan, nah, ini nggak boleh. Harus disadari bahwa hamba Tuhan hanya juru bicara Allah. Setiap kita yang ada di tempat ini adalah juru bicara Allah. Maka kita tidak bisa ngomong sembarangan. Di dalam mulut kita, di dalam mulut setiap orang percaya ada kuasa. Ya. Maka kita harus menjaga ucapan, ya. Menjaga perkataan. Alkitab mengajar kita akan dibenarkan oleh ucapan, dan kita juga akan dihukum oleh ucapan kita. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya mencoba meluruskan itu ketika saya pulang ke Jawa. Kenapa? Karena orang tua kami itu dari gereja, ya, gereja lama. Jadi belum sampai ke situ. Jadi adik-adik saya itu punya nama panggilan yang sebenarnya tidak memuliakan nama Tuhan. Ucapan dan doa, ya. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi seperti yang diucapkan itu. Ini contoh misalnya, kalau di sini ada istilah telet, ya, telet. Itu di dalam bahasa Jawa namanya pelunduk, ya. Jadi manggil adik saya, bapak itu panggilannya apa? Pelunduk, ya. Jadi apa? Pelunduk lelet gitu loh, melakukan segala sesuatu. Akhirnya setelah kami beritahu, terjadilah mohon pengampunan dosa di hadapan Tuhan, berdamai, berubah, ya. Adik saya yang berikutnya lagi diberi nama apa? Diberi panggilan apa sama orang tua saya? Beranda. Apa beranda? WK apa beranda? Bukan, beranda itu ya hampir kayak perampok gitu loh. Nah, pokoknya luar biasa. Jadi seperti itu, Bapak Ibu.
berulang kali mengatakan, orang tua, hamba Tuhan punya otoritas memberkati anak-anak, memberkati murid kalau yang dulu. Katakan, kamu pintar, anakku pintar, anakku bodoh. Ya, ini secara psikologi alat bawah sadar bekerja, ya, bekerja. Nah, ingat kita hamba Tuhan adalah juru bicara Allah. Ya. Harus disadari bahwa Tuhan adalah juru bicara Allah. Karena itu tidak boleh memasukkan, merusak, mencurangi firman Tuhan. Tidak boleh juga menjerat jemaat, ya, dengan menyalahgunakan firman Tuhan untuk kepentingan pribadi sendiri, menyesatkan mereka. Hamba Tuhan tidak boleh menambah gagasan. Ingat, ada hamba Tuhan yang menambahkan gagasannya sendiri, tradisi filsafat, pemikiran juga firman Tuhan. Ketika mama saya sakit, dia datang ke hambanya. Lalu hambanya apa? Bukan didoakan dikuatkan berdasarkan firman, tapi justru nggak tahu pemikiran dari mana. Jadi setiap jam 12 malam itu disuruh berendam, mandi di air dingin apa enggak? Malah apa itu? Mati, gitu. Nggak ada dasarnya itu. Sudah menambah dengan tradisi filsafat apa? Ya, kalau di Jawa kan banyak filsafat, mungkin dari primbon atau dari apa, ya. Nah, ini nggak boleh. Kita menambahkan dari pikiran juga tidak boleh. Yesus mengingatkan kita di dalam Matius 22 ayat 29, ya. Kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah, ya kan? Ingatkan. Ya. Maka kita harus senantiasa sebagai hambanya mulai hari ini, dan saya yakin sudah dilakukan, semakin erat bergaul dengan firman Tuhan, semakin karib akrab bergaul dengan Tuhan, dengan teguh membaca, merenungkan firman-Nya, menjadikan firman Tuhan sebagai makanan sehari-hari, sehingga hidup kita akan diubahkan, kesombongan kita akan dibuang jauh, kita akan dimurnikan. Karena firman Tuhan itu seperti api. Ini luar biasa Bapak Ibu. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 17, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Berarti di zaman waktu itu, di zaman Rasul Paulus, sudah ada orang yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain. Dengan lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni oleh perintah Allah dan di hadapannya. Paulus luar biasa bersaksi, memberikan pesan alam ini. Di dalam Wahyu 22 ayat 19, dan jika kalau seorang mengurangkan sesuatu dari kitab nubuatan ini, maka Allah akan mengambil bagian dari pokok kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Bapak Ibu, kita semuanya adalah hamba Tuhan, harus menyampaikan firman Tuhan dengan benar, bukan untuk mencari keuntungan, ya, tapi sesuai dengan yang dimaksud oleh firman Tuhan itu sendiri. Jangan hanya untuk menyenangkan pendengar, untuk menyenangkan jemaat agar kita disukai, tidak. Dan hamba Tuhan harus berdiri teguh sesuai dengan firman, ya. Karena firman ini mengingatkan, membangun, diingatkan oleh firman, lalu kita ditarik kembali, kita sadar, lalu bisa mengalami pertobatan, berubah hidup kita, ya. Sama seperti saya Bapak Ibu, saya bukan orang baik, saya berulang kali jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan Yesus begitu baik, ya, begitu baik. Tuhan izinkan, ya, saya sakit, dihajar luar biasa. Terakhir 2022 Bapak Ibu, ya. Tetapi
Tuhan masih sayang. Mungkin kalau Tuhan tidak ajar, saya tidak berdiri di tempat ini. Tidak berdiri di tempat ini. Makanya ada beberapa hamba Tuhan pernah menyampaikan, hati-hati dengan Pak Agus. Pak Agus itu saksi Yehova. Tunggu, Bapak Ibu, saya mengklarifikasi, saya tidak pernah bergabung dengan saksi, tapi saya pernah belajar dengan saksi. Yes. Halo, seperti itu ya, yang benar ya. Pak Agus pernah belajar dengan saksi, tapi Pak Agus bukan saksi ya. Wadah tidak pernah bergabung dengan saksi. Yang terakhir, Bapak Ibu, akhirnya ketika datang dan mau saya kehendak, saya usir. Yang terakhir, keluar dari rumah, dan jangan pernah menginjakkan kaki di rumahku. Akhirnya mereka keluar sampai sekarang nggak datang-datang lagi. Puji Tuhan, ya. Iya, itu. Saya bukan orang saksi. Dulu ada juga hamba Tuhan yang mengolok saya. Bisa buka, saudara. Nah, firman Tuhan seperti itu. Apa mengatakan? Saya waktu bersepeda, maklumlah saya belum punya motor, bersepeda pakai baju lengan panjang putih. Ada hamba Tuhan mengatakan seperti itu. Wah, di sini saksi Yehova. Padahal saya waktu belum belajar dengan saksi. Di Jalan Tikar, Suprapto, Bapak Ibu ya. Wah, luar biasa ucapan adalah doa. Kalau benar-benar saya belajar dengan saksi lah, itu. Nah, meskipun saya tidak tertarik dengan saksi. Oke. Jangan berusaha menyenangkan firman, menyenangkan pendengar jemaat kita dengan firman. Firman disampaikan apa adanya, sesuai dengan pesan yang dinyatakan. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan yang berintegritas harus menyatakan anitia, menyatakan kebenaran, entah itu pahit atau manis. Wajib menyampaikan kebenaran. Kebenaran kadang-kadang pahit di awal, tapi manis di belakang. Kayak obat, pahit tapi menyembuhkan. Ya. Jujur, ya, kejujuran, terbuka, murni, dan tidak ada manipulasi. Hamba Tuhan atau siapa saja berbicara tentang Yesus Kristus harus ingat bahwa mereka berdiri di hadapan Allah. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan saat ini, saya berdiri di hadapan Allah, maka harus saya pertanggungjawabkan ucapan saya. Ya. Nah, ini kita sampaikan. Allah mendengar setiap kata yang diucapkan. Oleh karena itu, ketika kita berbicara mengenai firman orang lain tentang Yesus Kristus, harus hati-hati. Jangan mengubah beritanya untuk menyenangkan pendengar atau diri kita sendiri. Saya yakin dan percaya hamba-hamba Tuhan yang tempat ini, yang sore hari ini berkumpul beribadah, sudah melakukan itu. Meskipun mungkin persentasenya berbeda-beda. Mari mulai malam hari ini kita semakin meningkatkan, kita semakin kobarkan api roh untuk kita semakin berani menyampaikan anitia. Amin. Amin. Semakin berani menyampaikan anitia dimanapun. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, ternyata di luar sana, di sana bersaksi, banyak orang yang suka dengan firman. Dari mana? Saya tahu. Ketika saya menuliskan firman, saya coba utak-atik, lalu saya kirim di dalam TikTok, di dalam Instagram. Pun terjadi. Justru bukan orang Kristen yang paling banyak suka, orang-orang saudara seperti kita, Tuti. Mereka tidak belum mengenal Kristen apa? Karena tidak ada yang memberitakan di sana. Ya. Kalau kita memberitakan firman Tuhan kepada mereka, pasti Roh Kudus akan bekerja dan lambat laun mereka akhirnya akan diubah. Bukan kita mengkristenkan sekali lagi, tapi kita memberitakan firman Tuhan. Apapun hasilnya, itu Roh Kudus. Ya. Tugas kita hanya memberitakan firman Tuhan. Maka saya mencoba melakukan hal itu, baik di tempat kerja, di sekolah, ya, maupun di mana kami ada. Dikomplain orang pernah, puji Tuhan sampai saat ini tidak takut dalam hati mereka mengkomplain. Ketika saya membuat konten di halaman sekolah, sengaja ya, masih pakai pen dinas dan kok sempat ada. Lalu saya buat konten, puji Tuhan, banyak juga yang menyukai itu, ya. Lalu sharing, setelah itu sharing, ajak sharing. Ada seorang ustaz ya, kemarin beberapa bulan yang lalu kami dipanggil
Di kantin kami diajak sharing. Yang mereka pertanyakan Yesus sama nggak dengan Nabi Isa? Tidak, saya katakan seperti itu. Kenapa? Nabi Isa tidak pernah disalib, Yesus disalib. Bisa jelaskan panjang lebar. Akhirnya mereka sangat menghargai. Ya, itu. Kita harus berani. Oke. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kira firman Tuhan ini menjadi pemahaman kita yang baru, sehingga ketika kita pulang dari tempat ini, kita membawa hal yang baru, kita membawa komitmen yang baru untuk kita terus melayani Tuhan. Saya undang di musik untuk ke depan. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu akan digenapi di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Memberkati seluruh yang hadir tempat ini Bapak. Biarlah firman ini kumateraikan dalam hati setiap kami. Dan setiap kami Bapak siap untuk bentuk, siap untuk kesempurnaan. Kami ingin menjadi hamba Tuhan yang menyenangkan hati-Mu, menjadi hamba Tuhan yang berintegritas. Terima kasih Bapak. Kita akan bersiap melayani lebih sungguh. Katakan melayani. Kita mengetahui posisi kita. Karena kita melihat kekurangan, melihat kelebihan yang ada dalam diri kita.
melihat hati kita masing-masing, di mana posisi kita. Apakah sebagai hambanya kita semuanya telah dengan sungguh-sungguh memberitakan aletheia, menyatakan kebenaran? Bapa di dalam surga, mungkin kami sering lalai, mungkin kami sering patah semangat, mungkin kami Tuhan berlaku licik di hadapan-Mu untuk keuntungan pribadi kami. Mohon pengampunan-Mu Bapa. Layakkan kami, ampuni kami, bentuk setiap kami para hamba yang tempat ini menjadi hamba-Mu yang berkenan di dalam nama Yesus, menjadi hamba-Mu yang berintegritas, menjadi hamba-Mu yang menyenangkan hati-Mu, yang mampu menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Kami yakin dan percaya firman-Mu akan jatuh di dalam hati kami, di dalam tanah yang subur, sehingga firman akan bertumbuh lebat, menghasilkan buah yang melimpah, sehingga kami yang ada di tempat ini, para hamba layak Bapa untuk dibentuk menjadi hamba Tuhan